berjuang. Oke, Kang. Subang ini punya banyak tokoh di luar termasuk Akang. Jadi tadi kita sebelumnya kan berbicara di KIP ada Kakak Suminta yang tiba-tiba ujuk-ujuk bareng dengan saya di tim sel di mana di Kepulauan Riau misalnya. Kemudian kita punya tokoh di Laksamana begitu di Angkatan Laut. Punya tokoh di LIPI juga Pak Hilman. Ada pengamat dari UPI yang luar biasa itu. Kemudian ada banyak lah dari Unpad juga Prof Yosi dan segala macam, termasuk Prof Ermaya. Nah, apa harapan Akang tokoh-tokoh seperti Akang dan kita semua ini? Kita ini belum diberikan media oleh pemerintah Subang atau memang seharusnya kita datang dan cara apa kita harus datang itu untuk memberikan penguatan, pemberdayaan, diseminasi gagasan gitu kan? Ya mestinya sinergi ya kan. Iya. Jadi keduanya saling membutuhkan. Oke, Ya, Pemda yang sudah punya power di sini ya, gitu ya. Kita juga sebagai katakanlah ilmuwan ya, tokoh yang sudah go publik gitu ya. Itu juga tadi sinergi antara keduanya. Kalau nanti dianggapnya Pemdanya nggak butuh kan sulit juga. Kita juga menganggap kitanya nggak butuh juga nggak enak juga. Iya. Yang ada kesan nanti bertepuk sebelah tangan ya. Kan gini sebenarnya gini. Dulu waktu ada transisi sebelum pelantikan bupati kan akan pernah jadi tim TOS. TOS yang ditulis tonggong, tapi nggak apa-apa, yang penting ditulis lah gitu. gitu. Artinya itu sebenarnya peluang yang harapan ya, ada harapan sudah mulai mengumpulkan orang-orang sukses di luar untuk bisa masuk. Itu harapannya besar. Makanya saya ide dan gagasan. Meskipun sekedar ditulis lalu diundang sekali saya senang-senang. Saya juga masuk di situ satu bagian pemerintahan, tapi karena sibuk kan. Sama lah kita sibuk. Ngikutin akhirnya apa? Maksud saya ini dilanjutkan dong. Mestinya. Jangan hanya untuk kepentingan pas sudah pelantikan sudah bubar, memang sudah dibubarkan. Tapi cari momentum lain, kegiatan yang lain yang bisa mengumpulkan gitu ya. Salah satu idenya adalah kenapa TOS tidak bikin reuni TOS gitu ya. Dan sekarang bisa Zoom kan? Nggak ada lagi alasan Kang Ujang sibuk atau Kang Otong sibuk gitu kan. Jadi curah gagasan lagi Subang dengan sih. Mau jadi apa nanti Subang ke depan? Mulai saja lagi. Iya, betul. Dibangkitkan lagi semangat itu. Mudah-mudahan Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati mendengar diskusi kita kan. Amin. Mudah-mudahan nanti ingat kembali bahwa pernah punya TOS dan ya kita siap-siap saja ya diundang kembali lewat Zoom meeting ya. Ya, saya rasa orang sekapasitas beliau ya karena beliau itu bukan orang yang pelit. Iya. Beliau kan tokoh publik juga pasti ya, tidak dibayar pasti akan memberikan sumbangsi yang besar untuk Subang. Apalagi Subang ini kelahiran beliau juga gitu. Saya punya keyakinan itu. Dan ketika mohon maaf kita dua orang bersatu saja sudah alhamdulillah kita energi positifnya tuh muncul. Apalagi kalau energinya tuh banyak gitu. Yang kumpul tuh banyak. Saya punya Subang punya kekuatan. Insya Allah Kang. Nah, di bagian kedua yang terakhir ini saya ingin meminta Akang menyampaikan apa harapan Akang untuk generasi muda. Walaupun tadi sekilas sudah, jangan putus sekolah, lanjutkan karena pendidikan yang menaikkan kelas. Harapan khususnya untuk pemuda Subang apakah? Ya, saya sebenarnya ketika saya cerita dulu ya Kang, saya dulu mau nangis, mau kuliah nggak punya uang. Ibu saya waktu itu meninggal, dan ketika itu ada cincin warisan dari ibu saya almarhum, harganya murah sih sekitar 500.000. Yang seharusnya tidak saya jual, saya jual. Saya nangis ke ayah saya mau sekolah. Makanya saya cari UIN yang murah. Waktu itu UIN 99 ya, tahun 99 itu SPP-nya 210.000 Pak. Jadi saya cari yang murah, yang negeri kan, yang saya bisa jadi batu loncatan untuk saya bisa sekolah lebih tinggi. Alhamdulillah kerja keras, saya nangis. Maksud saya gini, sesulit apapun hidup kita, sesusah apapun hidup teman-teman gitu ya, jangan kehilangan harapan untuk menjadi orang hebat, untuk menjadi orang sukses. Karena apa? Ini semua orang saat ini bisa menjadi orang hebat. Anak siapapun. Kondisinya sekarang memungkinkan itu, terbuka semuanya peluang. Oleh karena itu, ketika kita jatuh, ketika kita dalam kondisi sulit ya, kita dalam kehinaan gitu ya, tidak punya apa-apa pun, sekali lagi jangan pernah kehilangan harapan untuk bercita-cita menjadi orang hebat dan menjadi orang sukses. Itu yang paling penting. Oke Kang. Itu harapan untuk anak muda. Nah, ini di bagian segmen terakhir Kang, kita punya pertanyaan wajib. Pertanyaan wajibnya, tetapi sebelum pertanyaan wajibnya adalah siapa sosok tokoh idola yang paling tidak membuat Akang kok bisa seperti sekarang ini dan mengapa orang itu dipilih. Tapi sebelum itu, sesuai dengan janji kita tadi Kang, kita lihat konstelasi politik nasional ya. Pak Jokowi
berdasarkan pasal 7 konstitusi ya. Jadi yang mengatur presiden itu kan pasal 6, pasal 7, pasal 8. Di pasal itu disebutkan bahwa periode jabatan presiden untuk jabatan yang sama, kecuali mau jadi wapres lah gitu kan. Itu kan 2 periode dan tidak mungkin 3 periode. Nah, ini kan tentu berubah semuanya karena semua merasa punya hak begitu, apalagi yang elektabilitasnya tinggi. Menurut bacaan Akang gimana kan? Ya, saya karena aturannya masih sama, masih 20%. Iya. Jadi kelihatan konstruksi politiknya ya. Ini saya bacaan sekarang, tentu akan berubah seiring dinamika politik ke depan. Oke. Nah, kalau melihat 20% itu, maka calon itu kemungkinan akan ada 3 sampai 4. 3 sampai 4 saja. Saya melihat gini aja, ini kalkulasi sederhana ya. Iya. Tentu tadi bisa berubah. Ini berubahnya bisa tiap bulan dan bisa tiap tahun, mendekati menjelang pemilihan juga. Nah, konstruksi awal bisa begini, karena PDIP 20%, itu bisa jadi PDIP nyalon sendiri. Tetapi kalau PDIP tidak punya figur atau tokoh yang elektabilitasnya tinggi, maka dia akan bergabung dengan partai yang lain. Misalkan adalah Prabowo. Yang paling dekat dengan Gerindra. Misalkan Puan menjadi wakilnya. Kalaupun nanti Puan elektabilitasnya tinggi, bisa didongkrak, misalkan bisa tinggi, dia akan nyalon sendiri. Kalau tidak, dia bisa dengan Prabowo. Ini bisa iya, bisa tidak juga, karena Prabowo bukan satu-satunya pilihan Puan ini, karena ada Khofifa. Khofifa juga bisa ditarik oleh Prabowo. Ini satu paket lah katakanlah ya. Yang kedua yang memungkinkan itu paket Anies. Paket kedua, paket Anies. Iya, Anies itu bisa didorong oleh misalkan Nasdem, PKS, atau Demokrat. Kalau Anies ada dengan bergabung dengan AHY. Jadi AA lah ya. Ya bisa di sini. Tapi sekali lagi ini kalkulasi sederhana saat ini ya, tentu berubah cepat ini kemungkinannya. Nah, ini bisa menjadi paket sendiri. Nah, kenapa kingmakernya misalkan Nasdem kenapa bisa ke Anies, itu kan kedekatan JK dengan Pak Surya Paloh. Jadi ini banyak kalkulasi yang saya bikin. Seandainya Anies tetap maju, seandainya wakilnya bukan AHY pun ya bisa. Ya ini kan ini calon tersendiri juga. Betul. Bisa juga ada calon lain, misalkan Pak Erlangga. Paket 3 ya? Ya, Pak Erlangga. Nah, Pak Erlangga ini sekalipun masih di bawah ini. Ya, tapi sudah diputuskan dalam Rapimnas Golkar bahwa beliau capres resmi dan itu adalah Golkar. Semacam misi sucinya Golkar. Iya, walaupun apapun itu belum ada, tapi dia akan didongkrak. Nah, bisa jadi dia misalkan paketnya dengan siapa, misalkan dengan Cak Imin, dengan PKB-nya atau P3, bisa jadi. Atau bisa juga dengan yang lain. Nah, yang keempat itu paket yang lain. Bisa. Gitu. Nah, ini yang kalkulasi sementara yang memungkinkan hari ini. Sekali lagi, politik itu dinamis ya. Politik akan selalu berubah dengan cepat. Tergantung dari tadi perkembangan dan dinamika politik yang ada. Nah, saya melihatnya konstruksi sederhananya seperti itu kan. Jadi kira-kira itu ya. Dan apa bayangan teman-teman pengamat yang mencoba mendorong-dorong atau bahasa Sundanya ngeheureyan ya, akan ada 3 periode itu tidak mungkin kan dari sisi konstitusi ataupun dari sisi politik. Saya sudah dilobi juga oleh tim pendukungnya 3 periode Jokowi, Prabowo, Kodari gitu ya. Kodari itu kan yang beliau mengojok-ngojok ya itu. Tapi saya sih tidak. Kalau dibalik misalnya secara etik patsun kena ya, Pak Prabowo dan Jokowi. Pokoknya dua-duanya saya tidak setuju. Tidak setuju dua-duanya. Baik. Mau Pak Jokowi 3 periode atau Pak Jokowinya jadi wapresnya Prabowo tidak. Berikan kesempatan kepada anak bangsa yang lain. Itu lebih pada soal bahwa politik juga harus memperhatikan regenerasi. Ya, ini penting karena apa? Gini, tidak kurang orang hebat di negeri ini. Oleh karena itu beri kesempatan kepada nanti orang yang dipilih oleh rakyat untuk bisa jadi presiden baru pasca Jokowi. Itu penting. Karena begini, dalam 10 tahun ini kan butuh penyegaran. Kalau lihat gestur, kita bukan tukang baca gestur. Pak Jokowinya sendiri kan merasa sebetulnya beliau sudah tidak hanya soal taat pada konstitusi, tapi 2 periode baginya sudah cukup, paling tidak ketika 2 putra dan menantunya misalnya sudah oke lah gitu kan, ditambah juga kinerja beliau dia dipandang ini legacy yang ditinggalkan dengan 2 periode itu kayaknya. Ya, saya melihat begitu. Janganlah saya sangat pengamat yang keras ya menolak 3 periode. Padahal Kodari itu ya di belakang layar ketika di TV One. Dia ya kalau Kang Ujang mau jadi jubir kami katanya, kita siapkan katanya, bayangkan. Tapi saya tidak. Saya tidak. Kita konsisten untuk bahwa 2 periode sesuai amanah konstitusi. Kita ikutin aturan dan jangan juga mendorong-dorong untuk ke sana gitu. Karena apa ya, kita ingin smooth ya regenerasi kepemimpinan itu berjalan dengan baik gitu ya, tanpa ada gejolak.
dan kita tunjukkan bahwa Pak Jokowi seorang negarawan. Walaupun yang dimaksud dengan regenerasi tidak harus kemudian dari umur 58 turun ke 52. Tidak harus. Tidak harus, karena di berbagai negara sekarang trennya justru ada pemimpin yang masih kemudian menjadi Joe Biden, kemudian Mahathir dan banyak kasus ya Kang. Ya. Tetapi penting soal konstitusi 2 periode dan ada penyegaran model kepemimpinan gitu ya. Intinya yang punya kapasitas. Kapasitas lalu tentu tadi ya dipilih oleh rakyat. Karena itu pilihan rakyat langsung. Saya sih berharap ya 2024 momentum untuk memilih pemimpin baru. Siapapun dia, karena gini, para politisi sudah paham. Ini pertarungan bebas. Tidak ada incumbent. Makanya sekarang sudah mulai memanaskan mesin masing-masing. Udah mati-matian. Kan di teori hanya 2 kan yang paling penting yang dimiliki oleh politisi. Yang pertama membangun pencitraan. Membangun pencitraan lewat udara, lewat darat. Yang kedua itu membusuk-busuki lawan. Ya ini aja yang akan dilakukan ini. Dan digabungkan keduanya oleh momentum ya? Ya, oleh momentum. 2 hal aja yang sederhana saya amati gitu. Dia membangun citra atau kemudian membusukkan, menjatuhkan yang lain. Dengan buzzer-buzzer itu dan sebagainya. Dan itu ada realitas politik kita ya? Ya, saya bukan hanya kan gini, saya kan berangkat bukan tangan kosong ya, bukan hanya dari akademisi, tapi saya juga pernah jadi praktisi, pernah jadi ketua tim sukses, ya pernah berdarah-darah di membantu orang di daerah pemilihan, pernah ikut di tokoh-tokoh besar di partai politik, pernah menjadi staf khusus. Jadi pengalaman panjang yang jatuh bangun saya masih muda itu sebenarnya ya itu saya memang sekarang udah tua kan, muda juga. Ya walaupun masih muda juga. Ketika saya terjeblos, tersungkur ya berdarah-darah berjuang meniti karir itu, saya menyadari ya ini realitas politik yang sebenarnya tidak sehat tadi. Ada pencitraan, ada membusuki lawan. Tapi ini fenomena yang kita tidak bisa nafikan. Ini terjadi dan ada. Oleh karena itu ya ke depan kita mesti mengkonstruksi, mendesain politik kita ini ya dengan desain politik yang bermoral. Kita tunjukkan moralitas itu karena kita orang yang beragama. Iya, di atas kuasa ada moral ya. Oke Kang. Nah, bagian yang terakhir tadi Kang, siapa tokoh sosok yang akan anggap mentor atau menginspirasi gitu, sejak kecil sampai sekarang kok tiba-tiba akan menjadi Kang dokter hukum sekarang ini? Siapa tuh Kang? Saya banyak belajar ya. Cuma yang paling membekas ya itu saja ya. Sebenarnya ini ya tokoh yang menjadi tokoh oposisi sebenarnya di negara ini. Nah, bagi sebagian orang mungkin ya tidak disukai beliau itu, tapi bagi saya beliau tokoh yang inspirasi. Ya saya boleh katakan ya, saya pernah tinggal ada rumah yang disediakan oleh beliau. Saya mondok lah. SBP inisialnya bukan? CM, Bu CM, saya sebutkan Bu Husnul lah. Ya, tapi beliau lah yang, karena begini kan, beliau ketika saya dalam keadaan sulit, beliau yang menelepon saya. Beliau akademisi sekaligus praktisi beliau menelepon saya di Subang kan di sini. Ditelepon, Jam, sini. Kamu mau selesai 3 S3-nya. Mau beres nggak dokter di UI-nya? Kamu di Subang terus, ngapain? Kamu berangkat, bawa anak istrimu. Kamu bisa tinggal di rumah, ada tempat yang disediakan oleh beliau, rumah di dekat rumahnya gitu, untuk saya tinggal. Saya dikasih rumah gratis tinggal di situ, untuk menulis disertasi, untuk banyak belajar. Oleh profesional itu. Nah itu membekas, karena saya tahu kalau saya tidak lakukan, saya tidak jadi dokter. Dan setiap hari saya menulis 3 lembar tulisan disertasi. Jadi setiap saya mau menyupir dia gitu ya, kemana jadi narasumber di TV, di kementerian, di mana-mana karena beliau tokoh publik ya. Saya selalu menulis disertasi setiap hari 3 lembar. Habis 3 lembar store ke beliau. Berarti kan seminggu udah 5 hari kan, 5 hari kerja sudah 15 lembar. Jadi 2 minggu sudah 1 bar. Jadi saya itulah sebenarnya dulu yang dianggap oleh teman-teman saya tidak bisa lulus dokter. Bahkan diceritakan ada izin kan, ada teman dokter saya di UI menghina saya. Kang Ujang nanti nggak bakal lulus. Beliau pengusaha. Saya kan ini marah. Apa ya? Terhina. Kenapa saya dibilang nggak bisa lulus? Itu yang justru jadi lecutan. Akhirnya saya tunjuk. Bapak lah yang nggak lulus. Saya akan buktiin bapak lah yang akan DO. Bener.
Sampai hari ini mohon maaf beliau yang nggak lulus, yang DO. Dan suatu saat dia telepon saya, waduh Kang saya nggak lulus, bahkan beliau minta ngajar lah di Al-Azhar gitu. Jadi sesungguhnya saya ingin katakan ya tadi figur yang membekas di hati saya ya sampai saya jadi seperti ini dari iya karena apa? Beliau yang mendorong saya dengan ikhlas, ya kan terlepas dari di luar sana orang-orang tidak suka, tapi saya sangat suka dan dia sangat suka dan mengkaji sampai hari ini saya dekat. Sampai sekarang pun saya sering dipanggil gitu. Bahkan sekitar tahun lalu Kang, ini saya terharu Kang. Sudah lama nggak main ke rumah beliau, saya main. Woi Ujang katanya sudah jadi tokoh jadi gitu kata tetap masih mendukung gitu loh. Jadi saya amati sepak terjang kamu katanya. Saya lihat di televisi di mana luar biasa katanya. Yang dulu saya tahu kamu bukan siapa-siapa katanya. Tapi hari ini kamu sudah jadi siapa-siapa. Nah itulah sebenarnya Kang yang membuat saya tadi ada yang mendukung, ada yang menghina. Yang mendukung kita jadi besar, yang menghina juga kita jadi besar karena terlecut tadi. Itu sebenarnya yang bisa saya sampaikan. Luar biasa keren sekali Kang. Hatur nuhun. Durasi kita sudah berapa menit ini? Wih, 35. Tapi tidak terasa ya. Kang, saya biasa di bagian terakhir sekali ini menutup dengan membuat kesimpulan. Tapi kayaknya susah. Jadi kalau saya datang ke sebuah tokoh yang di Cimahi, saking daging semua yang dibicarakan, saya bingung untuk mengambil kesimpulan. Tetapi malu juga kalau kalau saya tidak mengambil kesimpulan dari Akang. Jadi saya coba saja ya Kang sedikit-sedikit. Jadi paling tidak ada 3 hal Baraya yang bisa kita ambil benang merah penting begitu dari nyemas saya ke Pak Dr. Ujang Komarudin di rumah keluarga besarnya ini. Jadi sepanjang ini adalah 1, 2, 3 rumah keluarga besar dan beliau berkesempatan di sini. Yang pertama bahwa apapun yang kita lakukan itu tetap diawali dari ikhtiar. Jadi ikhtiar yang kuat begitu ya. Ikhtiar yang kuat yang luar biasa yang dilakukan, tidak pernah menyerah dan selalu menjadikan cacian itu sebagai lecutan, pujian juga sebagai bagian dari memotivasi. Yang mendukung juga begitu. Itu di bagian awal sampai akhir itu yang bisa kita ambil yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk generasi muda Subang, pesan beliau jangan pernah berpikir ketidakmampuan untuk melanjutkan studi, karena studi bagi dirinya tidak hanya menambah pengetahuan, tentu saja gelar, tetapi juga menaikkan kelas. Jadi orang itu akan berubah dengan pendidikan itu ya Kang. Kemudian yang ketiga, situasi politik daerah kita, kata Kang Dr. Ujang Komarudin, itu membutuhkan kepemimpinan yang berani mengambil keputusan. Jadi kata kuncinya sebetulnya adalah kepemimpinan, tetapi kepemimpinan yang bagaimana tentu saja tidak hanya tegas, tetapi ia mampu menjadi dirijen, melakukan kolaborasi dengan semua stakeholder pemangku kepentingan yang ada baik di dalam Subang ataupun di Subang. Nah, tentu saja ada bagian bonus kan, yang keempat soal politik nasional. Politik nasional beliau sudah menyampaikan bahwa ada banyak skenario, tetapi dengan paket A, paket B, paket C, dan kemungkinan juga peluang paket D, asal ambang batas pencalonan presiden yang 20% itu masih tetap itu ya. Dan ini adalah pertarungan bebas kata beliau. Nah, saya pikir itu catatan-catatan penting. Ini nyemah yang luar biasa, 40 menitan kita sudah insya Allah lampaui. Hatur nuhun Akang. Sama-sama. Hatur nuhun juga ke istri yang sudah menyiapkan ini. Walaupun Akang tetap dawam puasanya. Jadi beliau mendawamkan puasa Daud. Itu yang menjadi karakter, dan banyak teman-temannya memahami. Hatur nuhun Kang. Sama-sama. Kita tutup dengan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,